Kemudian halaman 40 baris 17 tadi lagi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tertera Qabil dan Habil adalah sebabnya pada pekerjaannya keduanya dengki dan bakhil. Di kelanjutan daripada rintangan yang kekut, iaitu rintangan nafsu. Menceritakan Imam Ghazali bertanya bahawa cerita yang pernah terjadi, iaitu pembunuhan pertama di dalam Islam yang terjadi antara Qabil dan Habil. Jadi cerita ni Nabi Adam waktu ketika lahirnya berikutnya dalam keadaan kembar, sabuh agam sabuh hina. Jadi antara satu kembaran dengan kembaran yang lain menjadikan perkahwinan silang. Maksud si A ini kembar dua dengan si B, si C dua dengan si D, nyan si A ini kahwin dengan kelompok belah ni. Maksudnya hilang tiga lahirnya hanakan dua ini kahwin. Sedangkan Qabil yang lahir bertiga dengan Qabil Iklimah, yang lahir tiga dengan si Habil lawa Buddha. Jadi waktu kala si Qabil antara Iklimah dengan Buddha dari Iklimah, galak itu pasangan roh ini, galak itu pasangan kembar roh. Padahal yang aturan roh hanya lagi yang aturan roh tetap silap. Jadi walaupun anak Nabi Adam nasi yang ji kan, yang tu pernah bang aku walaupun anak sira Nabi Allah, tapi tetap nasi yang lain. Mana sira Nabi lagi kan, yang saya kalau lebih hilang kan. Anak sira Nabi Allah mentang yang merupakan nek bina manusia mendung, tapi pernah kejadian yang lainnya. Yang kemudian pembunuhan pertama yang terjadi di dalam Islam. Jadi pembunuhan Qabil dengan Habil yang adalah pembunuhan pertama di dalam Islam. Jadi diceritakan bahawa Nabi Adam berpeluru nak pelahir ni. Berpeluru nak pelahir ni dalam keadaan kembar. Tapi kembar. Berpeluru inang dengan agam, berarti 20 orang lahir. Inang dengan agam, berarti inang 20, agam 20. Dan waktu ketika Nabi Adam meninggal, nyan keturunan Nabi Adam karena berpeluru di Bedro. Anak terima, ya ada kan. Urawai liu-liu ni apa. Jadi waktu ketika Nabi Adam meninggal, umur Nabi Adam yang adalah terbaik tu dah. Jadi waktu ketika Nabi Adam meninggal dunia, yang keturunan koknya kebah yang turun dunia karena peluh di Bedro. Yang kena yang merupakan bapa bina manusia. Jadi kepegang sebab kejadian antara Qabil dengan Habil, penyebabnya adalah dengki yang pertama ini, iri kepada nikmat kau, dan bakhil, dan krik yang kedua. Jadi dengki ataupun iri terhadap nikmat orang lain dan krik terhadap nikmat orang lain, yang adalah penyebab pertikaian antara Qabil dan Habil. Jadi penyebab Qabil ikut Habil adalah gara-gara dengki. Gara-gara dengki kepada nikmat. Sama lagi tanya si, kalau di urung tanya kamu ijih bacut, dengki urung-urung yang hana-hana ke hati. Yang rasa dengki yang nabak urungnya sama dengan lagi urungnya hana terima takdir Allah. Waktu ketika Allah dengki sesuatu, hana sebuah kamu syawarah tanya oleh kan. Jadi waktu ketika tanya dengki terhadap nikmat urung lain ataupun karunia yang dijuk oleh Allah kepada orang lain, secara tidak langsung tanya kata pedengki kepada Allah. Bahkan karena nikmat yang nabak manusia tersebut adalah pemberian daripada Allah. Jadi hanggebi tanya dengki terhadap orang lain dan hanggebi bakil. Bakilnya krik. Munyo bakilnya tingkatan krik-krik biasa. Nah yang yaitu bakil lah munyo dalam kitab asyuku. Yang syuku baiklah yang kegak mengkedra kerana pajunya syuku. Yang syukunya kan yaitu krik lah, mana jipu.
Igoknya harta kena kalian-kalian kedro kata buka mari mental kata kadik laganya. Baju tetap lagi biasa anak ubah-ubah. Nyan asyuku tu. Jadi syukunya menyogi jeta lagi kita ilai kurun lain kedro anak baju tu ya. Kalau mesti kabrak tak kecil kerja dalam lampu ke amca apa yang naik kan. Yang bawa ubah dah kerja. Yang urun nak kita lagi kita nak pula. Main oleh badan hana kan. Pada pakok ni. Kemudian cerita Harut dan Marut adalah sebabnya pada pekerjaan keduanya syahwat, keinginan. Jadi cerita dasar Harut dan Marut, watene kalian 5 malaikat Nabi umat-umat daripada cucu-cucu Nabi Adam seringi pegak kemungkaran di dalam dunia. Atau yang diperintah oleh Allah hana dikubur, ipoh-mepoh ke di malaikat Harut dan Marut Allah Taala. Kepun jadikan umat daripada Nabi Adam sebagai khalifah. Padahal kan kamu yang paling mulia, kamu yang senantiasa ibadah sabi-sabi kepada Allah. Sedangkan cucu-cucu Nabi Adam tukang pegat peti kaya atu mukamu. Bukan Allah Taala itu. Kan menan lombi nafsu mahang kedua ni je mengantar kiban dahsyat hawa nafsunya. Akhirnya malaikat Harut dan Marut gebi nafsu oleh Allah Taala. Waktu ketika malaikat Harut dan Marut gebi nafsu gepetren kenalannya, gepuput maksi tu ada mbak adun nyawatare. Berarti munyo surah urang tanya siapa hagai maksi puput? Harut dan Marut gobena maksi yang nalang kamu habis puput banyak mendu. Sudah ke Allah Taala yang kenya ambek nabi kiban jut ke manusia. Jut ke manusia ate rung dunianyo, tuah ilawan dengan syahwat terdraw. Tuah ilawan dengan hawa nafsu draw terdraw. Makanya tanya manusia antara dua kemungkinan. Monyo akai tanya bisa mengalahkan nafsu, tanya lebih mulia daripada malaikat. Tapi monyo akai tanya hanya bisa mengalahkan nafsu dalam artian nafsu menang, yang tanya lebih hina daripada binatang. Jadi malaikat Harut dan Marut adalah malaikat yang nabi nafsu oleh Allah sehingga goknya binasa. Jadi penyebab binasa Harut dan Marut adalah syahwat keinginan. Bak gara-gara kebi syahwat oleh Allah Ta'ala kepada malaikat Harut dan Marut sehingga goknya gepubut ubena kemungkaran atau hurung-hurungnya. Jadi kegambaran kegetanya putra bahawa nafsunya sangat berbahaya. So yang kali celaka oleh hawa nafsu malaikat Harut dan Marut. Padahal dia tak fikir urungnya zero malaikat waktu ketika geputran kena kembek tergoda dengan nafsu kan. Sampai hancur dengan gara-gara nafsu, tapi tetap tergoda. Yang menjadi bukti, menjadi pelajaran kepada kita yang merupakan manusia biasa untuk betul-betul terhadapi hawa nafsu, betul-betul dalam keadaan waspada. Cuma lebih sabok kelebihan kepada malaikat Harut dan Marut, hanya kesiksa waktu urodudo tengok. Karena punya kesiksa waktu urodudo kan abadan abadi. Jadi kesiksa di masa dalam dunia ini, menyogi kesiksa masa dalam dunianya nak panah ukur cuma. Jadi kesiksa di wilayah jino siat untuk pada kiamat dunia kau api hasil punya. Kemudian berturut-turut dan bertali-tali. Nyo mana di punya bertarut-tarut nyo masalahnya kan kelanjutan bertarut-tarut dan bertali-tali hingga hari kiamat. Menantu kisah selanjutnya pegah kisah Kabil dan Habil akan tetap mentalio-talio nyo masalahnya masa kiamat di poh-pohnya akan sabina hingga kiamat-kiamatnya. Menyebabkan kan Mbak TV saja ada kalian berita poh kan. Dino inang gro tu bahkan lagi tanya gampung ro kita alami. Jadi kejadian Mbak Harut dan Marut yang akan berkelanjutan kepegah hingga kiamat dunia. Dan tiada engkau dapat pada makhluk fitnah dan kemaluan dan sesat dan tiada maksiat melainkan adalah asalnya itu nafsu dan hawanya nafsu. Hana sesuatu yang bak makhluknya fitnah fitnah, kemaluan ada medih hana, sesat pihan, maksud pihan aruh puput,
kecuali menyokong dorongan daripada nafsu dan hawanya nafsu. Jadi makna nafsu, keinginan. Hawa, keinginan daripada nafsu. Apa nafsunya pakai hektar untuk lawan. Apa ini kan? Antara dua sisi hawa nafsunya. Di satu sisi nayang god, di satu sisi nayang bro. Itanya tak kalahkan, tak pegadah nafsu pun hanya. Itanya pakai naruh tak baju bu, pakai naruh tak JP, pakai naruh tak pakai yang god, karena nafsu saja ada. Jadi nafsu yang na saja tanya kan mandu-mandu bro. Nayang bro, nayang god. Ya. Makanya susah untuk terkendalikan. Seandainya setan mudah untuk terkalahkan pakon karena memang atra yang bro. Sedangkan nafsu yang na dalam jiwa tanya hanya mandu-mandu bro. Di satu sisi nayang bro, di satu sisi nayang god. Dan jikalau tiada adalah segala makhluk di dalam sejahtera dan kebaikan. Seandainya nafsu amarahnya hanya dipeduk oleh Allah dalam jiwa kita mandu, maka kita dalam keadaan god mandu, sejahtera dan dalam kebaikan mandu. Tukang pembinasa tanya hanya hawa nafsu yang buruk. Seandainya hanya dipeduk oleh Allah hawa nafsu yang buruk, hanya yang buruk tanya, hanya yang buruk akai dalam dunianya, hanya yang poh-poh dalam dunianya. Mandum tanya dalam keadaan sejahtera dan kebajikan. Dalam keadaan god tapi bak lantaran nafsunya, yang gara-garanya tanya hana god. Gara-garanya didorong tanya kepada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Jadi keinginan-keinginan yang dalam jiwa tanya yang hana god, yang adalah dorongan daripada nafsu amarah. Lebih-lebih emosi itu. Bengeng dia kadang-kadang ada pun kali bengeng di tanya. Hana apa kedua tu kadang buah buruk atau orang lain. Yang adalah nafsu amarah juga. Jadi udah meta dia hana apa badan tu, nganggo binatang juga lawan kan. Yang betulnya gara-gara dorongan daripada nafsu amarah. Dan apabila ada seteru dengan mudarat ini sekalian, seterunya musuh mana ni? Dan apabila ada musuh dengan mudarat ini sekaliannya, sebenarnya atas orang yang berakal, mana akilnya urang yang berakal. Jadi akil urang yang berakal. Atas orang yang berakal bahawa diciptakan dengan pekerjaannya. Jadi orang tanya kalian bahawa nafsunya cukup berat mudarat, cukup berat bahaya dalam kehidupan tanya. Maka layak hat bagi kitanya orang yang berakal untuk tak pelajari dan untuk tak kalahkan hawa nafsunya. Jadi nafsu benar-benar sebuah musuh yang patut untuk tanya kalahkan. Jadi bak malamnya akan dijelaskan lima tadi cara untuk mengalahkan hawa nafsu. Dapat mengunggal tadi dia pegah penyakit naga biubat bak ujung hinang galak tu. Kalau pegah penyakit tu kan. Naga biubat kiban cara untuk dia tanya kalahkan hawa nafsu yang hanagat yang ada dalam jiwa tanya. Jadi hanjut tanggap enteng. But lawan hawa nafsu hanjut anggap enteng. Wallahu ta'ala waliyul hidayah wa taufiq bi fadlihi. Dan Allah Ta'ala yang memberi hidayah, petunjuk dan taufik, kesanggupan dalam pupuk taat bi fadlihi dengan karunia-Nya Allah. Apapun cerita tak pegah yang bi hidayah kepada kitanya, yang bi taufik kepada kitanya, yang merupakan pemberian daripada Allah bi fadlihi dengan karunia. Sesuatu yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Makanya kepegah tuzillu man tasya wa tu'izzu man tasya. Allah kena pemulia sesuatu yang galak draw tu, kena penghina oleh Allah tu sesuatu yang galak draw tu. Kena pertama syurga sesuatu yang galak draw tu, kena pertama neraka pi sesuatu yang galak draw. Menyak orang kena pertama syurga lebih mudah bak but God, orang kena pertama neraka pi lebih mudah bak but yang hanaga. Maka jika engkau kata, maka apa hilah tiap-tiap, mana hilahnya cara. Maka apa cara tiap-tiap bagi kami pada musuh ini, mana seteru musuh. Pada musuh ini dan apa tadbirnya, mana tadbir mengurus. Apa mengurusnya pada pekerjaannya. Maka nyatakan olehmu bagi kami yang demikian itu. Nyo kajut kali ni pegah bahaya tau tu. Kakak mau patih bahaya. Nyo cara talawan kipan cara.
cara untuk tak uruh nafsunya baik sampai ruh bak atrah naga kiban caranya yang pelena pegang. Ketahui olehmu bahwasanya barang yang kami sebut pada barang yang terdahulu itu adalah pekerjaannya sangat payah. Berdepu leron mandum atra yang kali kamu pegah-pegah yang kau likutnya nyan atranya payah. Atra yang kali kamu sebut-sebut ini likut awal nyan atra yang payah dan sukar karena tiada dapat mengalahkan. Mana mengerasinya mengalahkan? Karena tiada dapat mengalahkan dengan sekali seperti segala seteru lainnya, seperti segala musuh lainnya. Ijih nafsunya beda dengan musuh-musuh yang lain. Menyodonya nyai tanyo jutakoh langsung juhana tak kejar yang namanya dunia. Monyo manusia juta puji langsung juhana dapeto juga ururi hanaga. Monyo syaitan juta kalahkan secara langsung juga memang hana tak ikut arahan daripada syaitan. Tapi beda halnya dengan yang namanya nafsu. Pakan beda. Karena ia kendaraan dan pegawai dan tiada dapat engkau sia-siakan di dalam kehendaknya. Karena nafsunya dengan tamude. Seandainya tanyo hana nafsu ke makanan mangat kah hana li galak, tanyo ke bawah ding hana li hawa, tetapu hana li hawa. Nya punyo hana nafsu ding ijak urang kan. Elong tengku kalau dengar bahaya nafsunya nabi ubat kala bubekna nafsu le baju hanyut. Punyo hana li nafsu tanyo nya tapu johana, tapu hana li galak. Memang kan je kebukti kan. Hana galak le tapu kan je kebukti le. Ata-ata yang gak johana galak tu. Jadi nafsunya tak pegadah habis ibu dihanjut, han tak pegadah habis ibu dihanjut. Ya, jadi tengah-tengah hidup. Bukan dah pegah umpama haji kan lagi ibarat sabah gelah haji kan. Tikhan racun, tikhan penawar. Oh han tajik penawarnya tanya perle ke ubat, monyo tajik mandum pi racun nak yu. Nah, lagi ibarat kara-kara sama menan berbanding haji. Nah sabah imiyu nya racun. Nah, lagi orang je kopi tubruk je kata nah. Dia orang je kopi tubruk kena. Orang je kopi tubruk yang gejep kata yang ada atunya yang kai ibu dia ada atu. Sedangkan bubuk je kan ada gejep yang ada iunya. Ya, jadi tanya bab bagian nafsu nanti. Yang got bab bagian nafsu nyan taco yang hanagot tak tinggalkan. Adapun tak begitu boleh tanya. Karena menyohana nafsu membebuk ni hana betul iki udip je. Ada nafsu le, tapi punya hana le dia tu. Kata mudim je mana ni hana le nafsu kan betul ini kan? Ya benar. Tapi kita ngalak deli dia. Jadi keberah nafsunya kendaraan ataupun pegawai, alat untuk katanya mudim. Dan tiada dapat engkau sia-siakan di dalam kehendaknya dengan sekali-kali. Karena adalah mudaratnya. Jadi kehendak daripada nafsu hanya ikut mandu. Kehendak daripada hawa nafsu tanya hanya tak turut mandu. Baik balu dapat juh mi bu goreng sabah mungko ke hawa tu mi goreng sabah mungko tu nya tak turut mandu ni hanya. Makanya nah sebagian ulama tu pegah cara poh nafsu puput kebalikan dengan hawa nafsu. Manhiri itu ada pegah mana. Nafsu cara poh puput kebalikan dengan hawa nafsu. Dia tanya wonyo hawa di kami rebuh buka minggu itu. Jadi puput kebalikan dengan hawa nafsu. Jadi macam putra hawa tu membalik dengan hawanya. Nya bata pegang mangat kan bata put kata. Dapat bekal dapat pun berkenaan dengan hawa nafsu. Kita nyo hawa si mi rebuh kan, yang mi rebuh nyo mi itu dia air. Biu kebalikan daripadanya. Yang secara apa hawa nafsu. Mana ji putra keinginan yang hanagot nya hang lebih turut mandu. Tuah tak timang-timang dengan akal. Jadi akal danyo kan menjadi cing. Untuk tak timang-timang atrai pegah li nafsu. Menyo atrai pegah li nafsunya got, silahkan untuk danyo puput. Menyo atrai pegah li nafsunya bruk, silahkan untuk danyo tinggalkan. Maka berkehendak kepada jalan yang pertengahan antara dua jalan, supaya engkau pelihara akan dia dengan barang yang menanggung mengerjakan kebajikan. Jadi kepegah nafsunya di tengah-tengah hidup. Iban makna nafsu di tengah-tengah, atra yang got silahkan tayo lakukan.
atra yang hana got pi silahkan tanya tinggalkan. Jadi hanjut takoh habis jadi. Nafsu takoh habis hanjut, tak pedemun mandum pi hanjut. Ubena kehendak daripada nafsu tak turun dia tanya menundumnya hanjut. Artinya hana keinginan hawa nafsu membaca pi hanjut si. Di tengah-tengah dia mati. Yang got mati tak puput, yang hana got tak tinggalkan. Menanggung mengerjakan kebajikan, menyoba but yang got nyata lakukan. Ikut le nafsu tanya dia mugrik tanya yuja babut nyata tabu yang got tak lakukan berarti. Ikut le hawa nafsu tanya untuk bantu orang lain nyata lakukan kerana but yang got. Dan melemahkan dia dan penjarakan dia atas sekira-kira kadar yang tiada berkepanjangan daripadanya. Atra yang hana perle nya giyu pelemah dulu pegah. Giyu lemahkan. Termasuk lu pegah kan. Tanya kalau dapat jawab sabah pinggan. Kesip untuk badan tanya lang sabah pingannya kasih tapi nafsu tanya yu tamat sabah pingan tu. Nya lu pegah sabah pingan tu yang utamanya nya untuk betul hawa nafsu. Nah, karena ini baju makanan lele kan ada kan. Lu pegah baju sabah pingan kasih untuk aktivitas tanya kasih untuk mengganggu sabah pingannya. Tak mampu sabah pingai tengok tu, yang bergeraknya kayak yang kawa ke hawa nafsu. Jadi hawa nafsunya atra yang lebih-lebih. Atra yang lebih-lebih. Nah, urang gotnya gemudik dua ke. Ada kawin-kawin mandu. Kawin mandu mana dua ke. Laka gumu 80, gotnya 70 he. Ya, ikut le hawa nafsu gotnya yu tamah rumah sabah tingkat tu nya kan nafsu berarti. Karena apa kan? Karena kehanali kepentingan. Yang diculang utama sabot tingkat tu kanya hanyu le nyam cukup itu kan. Dengan kan hanyu le. Tingkat kena tambah sabot tu nyam kau betul-betul nafsu ya. Karena apa kan? Karena atra yang hana berkepentingan. Jadi kan secara umum dorongan daripada hawa nafsu yang hana gotnya atra yang hana penting. Nah, atra hana penting kalau tak dong ikut kana dua bot tempuk. Ikut le nafsu tanya sabot tempuk tu mengarembang ana heboh pilihan. Nyangka hawa nafsu berarti. Tapi menyohana ke mendapat tempuk untuk tablok nyangka keperluan. Nah, berarti hawa nafsunya atra yang lebih-lebih. Atra yang lebih-lebih menyontak timang-timang ngakai si hana perle katanya. Tak timang-timang ngakai si hana perle. Ya berarti ganggap berturut hawa nafsu. Tapi menyontak yang perle hana. Atra yang perle maknanya putra. Urungnya nak tahu alasan buat dia bubuk tanya. Jadi nak tahu keperluan. Ya. Berarti atra yang perle. Maka ingkar daripada pekerjaannya di dalam berlawan yang sangat dan tilik yang halus-halus. Jadi hawa nafsunya nah kadang-kadang dia mesti ta lawan lanjut tak teruti mandu-mandu. Baik ubena keinginan daripada hawa nafsu tak turut mandu-mandu boleh tanya. Ya, hana tertentun mau baca tu. Jadi pegang kadang-kadang tanya aduh tak turut bak atra yang hana kepentingan mau baca. Yang betul-betul dorongan daripada hawa nafsu. Kemudian maka hendaklah dikekangkan ataupun diikatkan dia dengan ikatan takwa dan wara. Ya, jadi tanya cara taikat nafsu taikat dengan ikatan takwa. Nah, kepu tak puput atranya hana rida li Allah menyebutnya yang tayo puput. Hana rida li Allah menyebutnya tabawa harta bak yang hana rida Allah. Lebih hebat tak pergunakan harta tanya bak but yang rida li Allah Taala. Jadi harus tak arahkan nafsu. Kerana kalian kadang-kadang rumah-rumah orang kaya dari pun banyak tanya jamu itu muka, entah orangnya kena lulu itu muka dia. Pakon gara-gara nafsu nya ilake tapi ilake hawa nafsunya kadang-kadang meno tacet mudi, tak pok atrawai dengan tahu yang lain. Jadi pokoknya Nabi umum keinginan dia. Padahal dalam sekira kecok peng antara yang kalau pokoknya bukan mudi kali itu mudi support itu dia. Yang gara-gara dorongan daripada hawa nafsu isah sampai hawa nafsu menyo sistem ini. Menyo tanya datin dengar kau kelak imsah haji. Menyo tanya datin dengar datin terus pegah aju-ajunya. Makanya ke pegah menyo rumah orang yang kaya yang lu hawa nafsu nya hana lu rumahnya. Macam lu adakah hana liro? Adakah hana liro atau bagi lu kan?
Kalau berangkat draw ke warung ataupun kena pun kuli banyaknya kali rumah ya. Mana dia rumah ya. Dan waraknya juga menjadi sebuah cara agar nafsu tanya terkekang. Mana jipu. Kita dapat juga hobi yang keperluan, dapat juga hobi keperluan, dapat ke hobi yang keperluan. Makanya yang mahaikat dalam kehidupan dunia tanya mudiknya adalah hati yang qanaah. Tanpa memiliki hati yang qanaah, tanya akan jadi kurang kasih tabi-tabi dalam kehidupan dunia. Iban makna ji, tanya merasa hansip tabi-tabi ngata yang lebih Allah Taala. Padahal yang kagejut oleh Allah adalah limpahan karunia yang cukup raya kepada tanya. Tapi tanpa hati tanya yang qanaah dalam terima pemberian Allah, hati tanya tabi-tabi merasa hana puas. Merasa hana nyaman tanya dengan apa yang kagejut oleh Allah Taala. Merasa tanya perlewat atrayatunya. Jadi warak adalah cara supaya hati katanya baik terlalu lapar, baik terlalu rakus dengan yang namanya dunia. Supaya hasil bagimu dua faedah sekaliannya. Jadi menyotanya tak ikat nafsu tanya dengan takwa, adapun tak ikat nafsu tanya dengan sifat warak, yang akan menghasilkan dua buah faedah yang paling raya. Pegahannya faedah yang paling raya, tak puput atrabut yang geridha oleh Allah dan tak berjauh oleh tanya bukut yang memudaratkan tanya di negeri akhirat. Yang faedah yang paling raya. Dengan tanya tak warak drot, dengan tak takwa drot, yang tanya akan tak puput yang geridha oleh Allah dan tak tinggalkan but yang nekam di Allah Taala. Jadi menyuruh waraknya kan faedah yang tak pegah atas hari mengatras syubhat hang hijau. Ada syubhat hang bicok menyuruh yang kawan. Menyuruh biasa buku yang nak je bicok kan. Tapi menyuruh yang kawara, urus yang kata kuat terhadap Allah yang hendak dia hanya kalau pilih-pilih. Lagi hidup sesuatu le tidak tahu. Menyotanya manusia biasa dinama yang hidupnya hanya pasti dari atra yang harum dia tak terima. Berpegang lima Ghazali yang hendak selalu akhir kitabnya untuk menyoijuk sabah-sabah pemberian dia tidak tahu tu. Kita juga tak kalian urungnya bisnis harum na, bisnis yang halu bina. Atra yang urungnya juk katanya hanya katuri dari jalan yang dari jalan yang halu, dari jalan yang harum. Yang berpegang lima tadi menyotanya manusia biasa jut untuk tak terima. Tapi menyokat tu derajat aulia Allah, urungnya yang gecok ada kapasiti halu. Menyogejuk le urung yang cuma but yang halu tok. Yang terima. Nyo makna na dua buah but, igoknya memang dasar kaya. Dasar digolong na bisnis harum memang dasar kaya igoknya. Duduk harta awal dimanta atrabut harum bina gebut. Gejuk tu tanya nya baru dapat bertanggung, bisa jadi atra yang gejuknya daripada atra yang halu. Tapi menyogoknya ban lahir bau ngecik getapu getan lehna atra harumnya baru kaya, hajut terima. Jadi nanti itu untuk pembahasan untuk yang terlalu Lang akhir kitabnya nak dijelaskan oleh Mughal tadi. Karena adanya berprasangka buruk ke orang lain ni hang berbisi dalam agama kan. Dan prasangka yang kengkang ke orang lain kan hanya si nah orang hanya minta duri tabai pas duduk pakai kopi tu tanya hanya dia dengan kengkang ke orangnya. Kitanya waspada geyu tapi prasangka buruk juga hanya. Maka jika engkau kata bahwasanya adalah nafsu ini binatang yang amat liar dan bahimah, makna bahimahnya binatang, dan binatang yang sangat payah jahat perangainya, tiada mengikuti, yakni tiada boleh ditaruh kekangnya. Mana je benar juga. Nafsunya lagi umpama sebuah binatang yang cukup clear, binatang yang cukup buruk perangui, yang hanya sagai-sagai tak biarkan dia katanya hana taikat. Macam binatangnya hana taikat habis dibuat kupu-kupu yang na. Makanya nafsunya kepegang diikat tapi nyo taikat hana dia mepok ulu-ulu. Nyo hana taikat habis dibuat kupu-kupu yang na. Jadi umpama nafsunya ke binatang yang clear.
Maka apa cara padanya hingga dapat ditaruh kekangnya? Putra cara ajino ke tanyo supaya tanyo ngakjut tak kebah kalau oleh dia. Betua tekat tapi putra cara. Putra kiat-kiat yang akan kepegah lemung tadi kepada tanyo sehingga bek tuah tekat tapi nafsunya putra cara ni. Dan dapat kami perintahkan dia. Berik tatu legu tanyo nafsunya. Sama lagi tanyo ngan harta. Tanyo ngan harta, bek talu tanyo ngan harta. Iban makna talu tanyo ngan harta. Ka harta yang buatu tanyo. Padahal harta tanyo, tapi tanyo kaji kelamit harta. Iban makna je kelamit harta. Tanyo kata ikut kehendak daripada harta. Ya, jadi tanyo yang je kelamit harta, tanyo tak ikut kehendak daripada harta. Yang tanyo raja iban harta yang tatu li tanyo kan harta tanyo yang ya atu tanyo. Ya, benar. Jadinya menanti bab bagian nafsu lagi nanti bertanya yang atur nafsu, baik nafsu yang atur tanyo. Maka ketahui olehmu bahwasanya engkau padanya itu amat sebenarnya dan cara pada tipu daya itu engkau binakan dan engkau lemahkan dia hingga dapat mengikuti dan tahan bagi kekal. Jadi cara tanyo supaya nafsu tanyo baik terlalu ibrontak terhadap tanyo, tak hina nafsunyo. Mana tak hina pun baik tak berturut habis kehendak. Baik tak berturut habis kehendak daripada nafsu dan benar tak lemah nafsu sehingga menyatanya kerana tak lemah nafsu hanya 3 tak bimpun, nya nafsunyo trik-trik akan bertahan, akan lemah terus. Kata ulama kami ahli sufi radhiyallahu anhu, dan sungguhnya menghinakan dia dan memecahkan hawanya dengan 3 perkara. Cara untuk tak hina nafsu ataupun untuk tak pancur keinginan nafsu, mana hawa keinginan. Cara tak lemah nafsu ataupun tak pancur keinginan nafsu, nal heboh perkara. Putra teman heboh perkara. Pertama, menenggahkan syahwatnya. Maka bahwasanya binatang yang liar itu lambat ia apabila dipenjarakan dia dan dikurangkan rumputnya. Ya, jadi kan menyota umpamakan nafsu lagi binatang, iji akan lemah apabila tak kurung dan akan lemah apabila tak pergi kempun ni. Ampun binatang tak pergi kekal lemah. Orangnya tak kurung ni hana dari kebebasan pergi kekal lemah. Yang nafsu tanya menanti. Nafsu tanya baik tak berturut mandu-mandu. Baik popuyai pegah ni nafsu tak berturut mandu-mandu tanya akan memberontak hawa nafsu tanya. Jadi cara yang pertama supaya nafsu baik tak kalahkan dia tanya adalah benar tak tinggalkan keinginan ni. Jadi keinginan nafsu baik tak berturut mandu. Lamuronyo naisah ni nafsu yang naga dua belah apa. Hubung sabar hendak mereka hanalu tak. Ya benar. Sabar kan kaja. Ya benar. Ipegah ni nafsu you tenak orang lain. Ipegah ni nafsu you poh orang lain. Ipegah ni nafsu you mopak orang lain. Kau baik tak hubung mandu tak mopak tak sabar kaja. Nah, tak mopak sabar. Kalau kebah tenak kau baik, tak poh orang lain baik. Kacau dah kau baik. Ya benar. Jadi menyonai sah-sah li nafsu 6 boh 7 boh hubung sabar. Ya benar. Nyo tak kebah mandu kalau lebih agak dalam kan. Ya benar. Katanya rencana tak nak sejak pada mohornya lu tapoh ke lu tak gui ke. Olehnya tak kena, olehnya tak ke berangkat pula yang kita sakit hati katnya. Yang berarti kira-kira menyoleh heboh sama menang. Hubung sabar menang. Ya benar. Jodoh ke lawan nafsu kan menang. Baik dia tak ada risiko kan. Nah, ni rekam pesan suara ni kirim ke dia. Nak kaju. Ya. Hubung sabar menang. Jadi baik tak buku pemandu, baik yang you le nafsu 6, dia nak dapat 8. Kalau dia buku dengan nafsu, yang you nafsu 6 kan. Kita 8 dah tekatnya kaki dia dengan nafsu kan. Rencana mula tak nak poh nafsu, tapi nyo kembali ya. Ka nafsu talu baik poh tanya. Jadi keinginan yang hendak tak kurang mental. Menyota pupuk mandu mai ni menyota kebah mandu mai. Nah hawa ada menang macam orang dah payung tu macam nak gaji. Ya benar. Kita pergi mandu kan. Baik dah pergi mandu.
Tajak kudai kan, tajak kudai ke le nafsu tanya you blow ukuran 8 macam you blow le nafsu kan. Tak blow 2 macam tu. Ya. Yang lain tak ke ni mana, nyan baik dia tak blow donyo. Ya, tak ke mana ni le. Ya. Baik tanya kan, kuku yang you le nafsu habis dah perut mendunya aja. Yang mana, yang salah satu cara ni lagi ya. Cara untuk tak kekang hawa nafsu yang pertama, tak kebak, tak penjarai supaya apa? Supaya ngambil berat. Kedua, ditanggungkan berat ibadah atasnya, maka bahwasanya keledai, di mana keledai? Keledai yang liar apabila dilebihkan pada muatannya serta dikurangkan daripada rumputnya, hina ia dan mengikuti ia. Cara yang kedua untuk tapuh nafsu adalah tapuh berat dengan ibadah. Barokah dah baca Quran heboh ayat, jino untuk tapuh nafsu tidur dah baca Quran. Ataupun yang barokah dia semayang 5 waktu dah baca ayat Quran dah tapuh ayat, jino tak tambah mendipliu. Jadi hawa nafsu semakin berat, beban yang tak perlu waktu akan semakin kurang. Ya. Jadi mana cara? Cara untuk tapuh nafsu bila tak puput but yang yulang agama sebagai bagian ibadah-ibadah. Jadi tetap untuk hawa nafsunya akan lemah terus, akan hina terus. Misalkan Aisyah mau pedik gosah hana ada teruk-teruk ni ia sah malu kan. Kau tham terus. Ha tayu juga punya hangkang ke kuku tiga. Mengat tayu apa ulai golong tayu ke kuku. Igoknya ku yang tayu. Hana kuku katanya. Jadi nafsunya tuah tak pengut juga go. Kan? Tuah tak pengut juga. Jadi baik tapi tak berturut hawa nafsu. Ikuli nafsu dia minta mi guling, tak boleh guling ni boleh tak bunuh nafsu. Nak bunuh hawa ke mi guling kan? Tak kata mampu guling ni. Tapo hawa nafsu. Hawa nafsu dia ikut hawa untuk dia, macam kau masin ni. Tak pengut hawa nafsu benar. Mana nafsunya payah untuk tak bayang kan sebab ini draw tu nya payah untuk tak bayang. Ikut dia urusnya kan kada pengut draw ke draw dengan ku. Hai hawa tu kami gureng tak belum gureng kada pengut draw ke draw dengan. Dia tak belum mai dia tak apa je honda kan. Hai kan ada hawa dia tak belum. Makanya di draw ke draw makanya nafsunya hek naknya sebab dia ada draw ke draw ni. Cuma dia tak kendalikan rata-rata yang nyopakan yang gayu laganya. Karena kanyo menyokat terbiasa dalam kemewahan, yang kebiasaan urung akan ditempuh segala cara untuk diperteruk kemewahannya. Urung yang dasar dari pejabat, waktu ketika goknya dengan menjabat kebiasakan keluarga goknya dalam kemewahan, tengah waktu hanali jabatan saja ke, ada kucu data gok untuk pergi ke rumah. Pulau menyohang kepi tekanan di rumah luar biasa kan? Yang tekanan di rumah luar biasa. Keinginan kita terjerumus kepada hal-hal yang hanaga. Bahkan betul pejabat-pejabat le lakukan korupsi pasal gaji drone karena anak hansip. Sebab untuk turut keinginan gaya dalam hidupnya anak-anak menjantik dia. Itanya tak pegah lagi karena kebutuhannya 20 ribu saja dan nama kanan tu keaman dia hidup. Orang-orang yang dia tu tanya kan lagi kehidupan orangnya. Kadang-kadang situ juta apa yang mantang ni nyoba bagi orangnya. Makanya akhirnya roh tu bab bubut yang hana gerita di Allah Taala. Roh itu atara go. Roh rampok atara. Dan kejadian-kejadian ini mantang kan. Atara yang berokon hai tem tu, jino tem tu. Ada gaya le urung bawa mana berkelam itu kadang-kadang bawa mana kan. Daripada itu ho. Mana ada tanda kau dibilang dan mana jak dengan tanda sikatan di mana. Angkala kanya kejadian bahkan karena dasar daripada kehidupan yang mewah adakah nali hai di itu hingga roh tembuku datanya roh merampok roh cu data yang cara yang kedua tapu berat dengan tapula amal ibadah kepada Allah. Yang ketiga minta tolong dengan Allah Taala dan memecahkan hati kepadanya dengan bahawa ditolong bagimu akan dia. Jadi tanya kunci pertama dalam tamu doa kepada Allah, kunci pertama dalam tanya berharap kepada Allah adalah percaya bahawa doa tanya akan dikabulkan.
Menyotanyo pun kan tamu doa hana yakin diterima hana pun doa ya. Mesti tanya kata doa kata lin jaro noi tanya le urang terima maya. Diterima sama pun kata leke-leke juga. Nya hana pun doa nyo daganya. Itanyo kunci utama wate tanyo tamu doa bakpo ta Allah. Yakin diterima doanya. Penuh pengharapan dalam hati tanyo bahawa permintaan tanyo akan diterima oleh Allah Taala. Nya kunci utama diterima doa. Dalam kitab tafsir dijelaskan dalam masalah ud'uni astajib lakum. Lake baklum makalung akalum bi pu yang kata lake. Nyen pajan baru gebi apabila cek syarat. Salah satu syarat yang gepegat inan kunci dalam tanya berdoa kepada Allah penuh dengan pengharapan keterima doa. Munyo tanyo wate pun tam doa hana yakin jika Allah keterima doa tanyo hang terima bi Allah Taala. Karena Allah menyotanyo tazan god gebi god, menyotanyo tazan geruk gebi geruk ya Allah Taala. Makanya pakon dalam kehidupan hang gebi kun data hana god. Karena menyatra yang katuntunnya biasa itu doa. Itanyo ka hana tatujan pajan mustajabah doa tanyo. Hana tatujan pajan Allah Taala kabulkan doa tanyo ataupun aminkan doa tanyo hana tatujan. Makanya tanyo giukun dalam kehidupan tanyo tanyo god tapi pakon sebab so tepu wate ketika tanya doanya ya nagu kabulkan oleh Allah Taala nagu amin li pada malaikat. Salah satu cara tanya supaya tanya mangak doa li pada malaikat doa yang ke kepada orang lain. Munyo tanya tam doa yang ke kepada orang lain, doa yang tanya kirim ke orang lainnya akan terus balik kepada tanya. Saja dia baca tempat tak kala untuk lang hiro orang muka cukup jaya lagu. Lang tiro tu hana urung tiro yang tadi lah dia ya Allah Nabi mudah sekiunya sayang. Jadi doa yang terpanjatkan lidahnya juga amin daripada malaikat, juga kirim balik doanya kepada adanya untuk. Maka ji munyo urung iri ke nikmat gopnya nikmat roh ke ham sama-sama. Malah urung lah Allah Taala. Tapi munyo urung ngata ke kalan gop na rasa sayang dalam hati gum doa lemalah. Kita tetap apa orang lain sayang ke kesimpulan menung. Memang betul-betul nak rasa sayang dalam hati. Yang kasih sayang yang lebih legoknya ke gop, balas balik kepada Allah Taala. Dia kirim balik kepada Allah Taala doa yang pernah diucapkannya kepada urungnya. Maka dia tanya lagi depan tu, biuku yang gak tadi. Biuku yang gak kerana tu ke kuliah ni umi biuku yang gak menyokan jadi mudah rezekinya. Ada rezeki hana rezeki bersehat badan, beruhlah ibadat tapi. Jadi atas nayokunnya nyen akan diterima oleh Allah Taala. Baik sebaliknya dia orang kan benar. Karena kunci sukses ragam dengan yang di menyuruh indang di rumah hana doa, nya hana rezeki ragam tegu Gejak masa maunya jula-jula jaga upakar bahaya di rumah hana doa. Maka ni doa yang kerana dia dalam doa turun lain. Orang ada kala turun lain dalam beban benar dalam doa dia tanya. Sayang tak goknya jidra, sayang tak goknya buta, sayang tak goknya gati, sayang tak goknya muka hana lagu. Jadi menyotanya na perasaan yang lagi nya dalam doa yang turun lain, nyan balasan bila Allah pulang balik doanya Pak Dro. Dia dalam doa turun lain, kirim balik oleh Allah Taala. Jadi yang kedua cara tanya untuk dapat talu hawa nafsu adalah dengan talake tolong ba Allah. Ya Allah, Nabi ya Allah berik lum kalahkan nafsu yang hanagat dalam jiwa lum dan Nabi ya Allah hati lum bermantap dalam berharap kepada roh. Munyo 2022 nyo kan janji Allah yang kamu mak tepo janji dan umat lain. Allah Taala berpegang bahawa lum halum kecewakan hamba lu. Kepegah so yang tempuh bak jalan ridha lu lanahdiyanna subulana. So mantang hamba yang menempuh jalan lu ipu but ura-ura yang lu ridha lu nyan lu yang kiriman Tuhan kepada hambanya. Ya kan diubah oleh Allah Taala. Menyokkan bak janji Allah dan umat, pasal bak dan umat lain. Bak manusia jika dia mak rekal kan. Pojai kakak kecewa. Dari ukutkan dia dah mak janji manusia tak dia kecewa Nabi dia. Pakar sebab kan Allah Taala yang tak harap kan kecewa tu. Kekul Allah Taala kan baklum tak harap mengkaji kecewa tu. Ki harap baklum kan kecewa tu. Dan jika tiada, maka tiada kelepasan bagimu
tiadakah engkau dengar kata Sayyidina Yusuf alaihi salam dengan kabar yang sadik, yang sadiknya betul. Jadi menyohana tertempuh heboh jalan yang kali disampaikannya, nyatanya han akan pernah mendapatkan kelepasan dari yang namanya nafsu. Han tatim tegah syahwat daripada nafsu yang pertama dan turut mendu-mendu. Nyatanya han ada kelepasan. Yang kedua, han tatim kubrat dengan butaan. Karena menyertanya kata kubrat dengan butaan, hawa nafsu akan talu baju-baju. Ya. Tapi menyertanya han ada kubrat dengan butaan, nafsu tanya akan memberontak habis-habis. Yang kedua adalah ketulung bakpo ke Allah. Karena menyertanya han adalah ketulung bakpo ke Allah, maka hawa nafsu tanya han akan pernah hancur. Hawa nafsu yang han agaknya han akan pernah binasa. Oleh yang berkah pukul tanya hana tadinya sabda daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi naneka oleh Nabi Yusuf tentang permasalahan nafsu. Putra naneka oleh Nabi Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Bahwasanya nafsu itu sungguhnya menyuruh dengan kejahatan, melainkan orang yang dikasihani Tuhanku. Dipegah oleh Nabi Allah Yusuf, nafsu adalah sesuatu yang diu manusia dalam kejahatan, sehingga watai ketika manusianya diperturut hawa nafsu akan terjerumus dalam kejahatan, kecuali melainkan orang yang disayang oleh Allah. Orang yang disayang oleh Allah adalah orang yang akan berturut hawa nafsu. Jadi adanya hawa nafsu saja han akan berturuti hawa nafsu tersebut. Ini adalah merupakan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yusuf merupakan hero Nabi Allah yang terkenal dengan kegantengannya. Mantau ganteng Nabi Nabi Muhammad diumpamakan dalam kitab kegantengan Nabi Allah Yusuf lagi ibarat bulan. Kegantengan Nabi Muhammad lagi ibarat mata uro. Jadi punya mata uro ke silau mata dia tak kalah. Jadi ubena nikmat, ubena kelebihan yang nabak nabi-nabi yang lain, nyan mandum-mandum atra yang mencabung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyokegat hana tokoh gat Nabi tanya Muhammad. Menyokegat tu lebih gat tu Nabi tanya ketimbang tu Nabi Allah Daud. Jadi merupakan nabi-nabi yang lain terkenal ke. Nabi Yusuf terkenal dengan dari muka ke. Nabi Daud terkenal dengan tu ke. Olehnya Nabi Isa terkenal dengan juga pudit gunung yang kau meninggal. Nabi-nabi yang lain terkenal dengan karena toknya saja. Toknya saja yang nagebi. Man ku Nabi tanya Nabi Muhammad apakah ada pegah-pegah ali tanya? Itu beli Al-Quran. Watai ketika karunia Al-Qurannya mukjizat yang nambah Al-Quran lebih raya, ubena tatra yang lain itu mandu. Lagi barat nak tibak bak kaya cukup kaya, padahal nak bak kaya lain yang buruk-buruk kan ada ni. Ni mukjizat yang paling raya yang menunjuk oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jadi watai ketika nak mukjizat yang paling raya, ubena mukjizat yang lain ada ni. Pada mendu. Al-Quran adalah sabah karunia Allah yang tanya damai hati apabila kita baca Al-Quran. Kebetulan rahmat dari Allah Ta'ala apabila kita baca Al-Quran. Lebih-lebih lah kita baca Al-Quran di dalam sembahyang. Makanya lagi Habib Umar kan, igoknya nuatai ke sembahyang na sabah meja sabah yang ke pedang itu igoknya sembahyang untuk kepeduk Al-Quran. Kepeduk Al-Quran, watai ketika ke sembahyang gecok Al-Qurannya gemat lagi. Gemat Al-Quran lagi dia. Timbul pertanyaan tanya, pakon Habib Umar watai sembahyang gemak Al-Quran, sedangkan goknya juga hafal Al-Quran. Goknya juga hafal Al-Quran, tapi pakon watai sembahyang gemak Al-Quran mana? Jadi dijawab oleh Habib Umar, menyolong long baca Al-Quran yang ka terhafal hanya lidah long yang berbuat pahala. Metulung dalam sembahyang long baca Al-Quran yang ka hafal di ulai tu, nyani yang merompak pahala cuma tok tipu saja.
iaitu lidah lu agak yang menumpuk pahala. Tapi menyolomat Al-Quran laganya jara lu menumpuk pahala. Mata lu yang keadaan huruf menumpuk pahala. Lidah lu yang ikut menumpuk pahala. Makanya diceritakan dalam salah satu kitab Aulia, le tatat pahala dan tak baca Al-Quran dalam sembahyang. Dan sembahyang dia tak pahala. Makanya tanya na rencana tertiban cara watai ketika tanya tak pupuk ibadah kualitas jibu lebih rayu. Nyan tak pupuk ke pegang dalam sembahyang. Lagi contoh tak baca Al-Quran. Baca Quran mesti ron nanakeun kulhu ilwa sembahyang hega. Ni baca kulhu dalam sembahyang tiga ni cukup je pahala dalam sembahyang. Mai tanya menyo tamat agaknya. Takut hana hati-hati takut uruh mudrak hega ke betul sembahyang kan. Sedangkan menyorunya waktu ketika ke peduk Quran memang tika siap tu Quran ni. Hingga gecok sakai meno. Ni tiga sakai gerakan ji ataupun paling kurang dua ke. Tapi menyodanya muno ada jawabnya kan jadi betul sembahyang tu. Bata minta pahala lebih ambil betul ka betul sembahyang. Tanya di kamunan tala-tala waktu ketika dah cok nado orang nak kepu le dalamnya. Coknya kadang-kadang yo. Angkat ali sembahyang kan. Betul ju. Ada kamunan biasa ada berpuna lalangnya untuk lah. Jadi cara ni menyodanya waktu dah sembahyang benar dah baca ayat-ayat yang lain yang kan terhafal dengan ulangnya. Ataupun cara je jetik tak dipek itu siapa okey dipek ni orang yang kena detail belum puasa je sih nak dipek dua ayat tu dan sembahyang kalau dua ayatnya nak baca je hana boleh penting cara ada pegang je salah tu neho awak kaligrafi ni lukis saja lukis ni no nyom lai je no dan sembahyang nak but dan sembahyang tu yang nak pegang juga. Beni lukis halu-halu tamnya untuk mata hana tak terang li. Lukis berai-rai lah. Je sih yang penting cara kan. Sebab baca Al-Quran dalam sembahyang nasabab kelebihan tersendiri. Maka apabila engkau mengekali atas perkara ini yang tiga dahulu, niscaya mengikuti bagimu oleh nafsumu yang liar itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi aku pegang kan, menyotanya tatim perbiasa di dalam heboh yang kali aku pegang benar. Itanya hana tak ada berturut hawa nafsu yang hana ke. Olehnya itanya tak berat hawa nafsu dengan butaat, tak butaat sabi-sabi. Yang kedua adalah tolong buat apa ke Allah. Yang dengan berkat heboh yang tanya pupuknya, yang akan diikut oleh nafsu tanya lagi keinginan tanya. Kaju dapatkan nafsu tanya kena waktu. Kaju dapatkan nafsu tanya kepada bersedekah. Kaju dapatkan nafsu tanya untuk pedang malam sembahyang tahajud. Memang menyuhana tak berturut mengatal hebohnya. Kalau nafsu tanya yang bakat tanya tapi yang bakat tanya bunga tau. Yang termasuk nafsunya tu. Atra nafsunya behana datuli kan. Yang hambi bedah tanya sebuah ji. Yang hambi bersedekah tanya berkurang harta ji. Olehnya yang hambi jak tanya bak jalan kebaikan dengan alasan berbagai alasan ji. Olehnya yang you pupuk bro, yang pancing emosi tanya ji. Atra tay hanaga menmandung ji ni ingat ju. Tapi punya keinginan yang tinggal dalam jiwa ron mesti pajan ni dulu langkah dan suci na beri kemudahan oleh Allah pajan tu panggilan tulisnya nafsu yang ganti ni jadinya betul-betul hatra dari sanubari tanya ataupun dari nafsu yang mutmainnah betul nafsu mutmainnah nafsu yang gagal keinginan tanya kepada hatra yang gagal. Dan bersegera engkau kepada memiliki akan dia dan mengekamkan dia. Jadi apabila nafsu amarahnya kajut ke milik tanya, apabila nafsu amarahnya kata kait taikat legu tanya, maka dia akan sabi-sabi diikut lagi kehendak legu tanya. Dan engkau sentosa daripada kejahatannya. Maka waktu ketika tanya kait tak perlu hawa nafsu tersebut, maka tanya akan selamat daripada kejahatan hawa nafsu. Maka jika engkau kata, nyatakan olehmu bagi kami sekurang apa ia takwa itu hingga kami ketahui akan dia. Ya, tekedi tak tanya ke berah lima tadi. Ubi ukuran tu teman tak takwa lagi tanya.
Paling kurang etna teman takwa lega tanya. Tiban jawapan ni. Maka ketahui olehmu bahawasanya takwa itu bendahara yang amat besar. Maka sanya apabila engkau dapat dengan dia, maka beberapa yang engkau dapat padanya daripada permata yang indah-indah dan perkara ajib-ajib, dan kebajikan yang banyak dan rezeki yang mulia-mulia. Jadi yang pertama ini kita ada boleh tanya bahawa takwanya merupakan yang bendahara juga nyo bendahara bahasa Jawa sebabnya yang tulis dalam bahasa Jawa kan. Dia tanya bendahara rumah mape. Nyo bendahara mana? Kecil kalian ni nyo. Kadang-kadang si nyo bahasa Jawa betul bendahara kan. Oh, mana bendahara bahasa Jawa gudang. Nah, itu bahasa Jawa berarti bendaharanya kau rumah mape. Berarti gudang permata, ya, gudang permata mana kan? Sebuah tempat yang mendapat bina permata ini. Jadi takwanya adalah gudang permata. Jadi bendaharanya gudang permata. Bendahara ya, bendaharanya. Takwa itu gudang permata yang amat besar, gudang permata raya alawi. Jadi ketakwaan tanya terhadap Allah yang merupakan gudang permata yang cukup raya, yang cukup mahayu. Maka hana gebi ke berangkat orang le Allah Taala. Menyo harta nyencok ju be. Hana meceh orang dalam tak menyo harta, kafe gebi nananya. Bahkan lebih kaya kafe memang tanya yang Islam kan. Timbul pertanyaan, apakah dengan Allah gebi ke kafe ko jai-jai ko harta? Miliaran ko kekayaan, triliun bahkan kekayaan. Kita nyo apakah dapu dahana? Karena hartanya kena teraya mulia. Kenata yang rayu you sehingga awak ketika kenata rayu you rujuk you bilang kau you ada aturan yang pada itu hana jihad atau yang pelecok you hana meyung tak tapi menyata lang umpang yang kali dah keluar nyampe bilang kau kan ya tapi nyo yang cok you berangkat kau you cok you karena kenata yang mulia. Maka sanya apabila engkau dapat dengan dia menyobit kata rumput katanya dalam mudi. Kata takwa tanya ke Allah, kata tim sembahyang, kata tim jakbu. Maka beberapa yang engkau dapat dina yang rumput. Dia sembahyang, walaupun haid ni pedang yang sunat, kaedah wajib bila alhamdulillah. Lu haid wajib tapi putbah watai yang haid tubuh golong, mana pun alhamdulillah dilai ju. Dang haid kan, benar. Nyo tengah dah mikir cara haid mandu. Baca-baca berah. Ilmu tadi orang tak betul. Beberapa yang engkau dapat, karena kita orang ilmu tadi punya buat ke jamun tu kata kau bayang manusia ni kan. Masa ilmu tadi mentang kita orang maju. Menyusun 2022 di kanan dan bayangan ilmu tadi kan. Makanya kita orang tak pegang umpamanya maka beberapa yang engkau dapat OBB yang rumput tu. OBB yang rumput daripada permata yang indah-indah. Jadi tanya yang kata sembahyang wajib, tanya yang kata jak babu rutin tapi nyan mandum-mandum kepegah permata yang indah-indah. Nyan nak yang mulia tak. Hanangan tablo tanya ada di kedila tak peng tu hawa tu tanya blok. Hanangan tablo. Ijak orang kaya kena buat tanya ilmu haid ke sembahyang haid dan jak babu. Kemenang kali lu musyawarah dengan malaikat meno kepegah gebi tukang ndon. Tunjuk pengnya ke dia geram Nabi taufik hidayahnya ke dia wujud. Apa ada nomor dengar perlihat tak peng kan tapi ya mana tak pilih tanya teman. Karena apa? Karena kata depu yang merupakan pembendaharaan yang cukup indah. Dan perkara ajib-ajib, perkara yang gagah. Jadi ketakwaan yang kepada Allah nya nak triangle tak juga. Dan kebajikan yang banyak dan rezeki yang mulia-mulia. Jadi rupanya rezeki yang paling raya kenpeng. Rezeki yang paling raya dari Allah yang lebih kepada tanya adalah ketakwaan tanya terhadap Allah. Yang lebih berharga tak. Mesti tanya kaya tak. Segala fasilitas hidup kena, tapi tak sembahyang hana, rajab abun hana. Sama dengan harta yang kagebi Allah Taala yang kehanjut kenikmat kepada tanya pakon. Sebab hana kita memanfaatkan bak jalan yang diridha oleh Allah Taala. Tapi na harta tu na pu tak baju tingkat kelah kita mudik-mudik. Tapi tanya takwa terhadap Allah tak sembahyang na, rajab abun na. Yang adalah
karunia yang paling raya tak tahan. Dan kemenangan yang besar, kemenangan yang besar-besar loh. Kemenangan yang raya, yang pantas berulang kali kita ucapkan alhamdulillah. Kita kebiasaan dah ucap alhamdulillah kalau tena rujuk terdekat kan. Atai tawabut ke jaring dekat alhamdulillah, padahal yang tawabut tu aku mengulang-ulang ke. Alhamdulillah melanya kat kita itu. Alhamdulillah nyok kita sembahyang. Waktu alhamdulillah berkali-kali ya bahkan karenanya merupakan kemenangan yang besar. Ya, tuah betul-betul kita rayakan kemenangannya. Kita lawan hawa nafsu yang merupakan kemenangan yang raya. Dan tawiyan yang jasim. Yang tawiyannya bahasa Jawa. Tawiyan. Harta, dengan kala tawiyan harta. Nyonya tawiyan pribadi kan. Harta pokoknya. Harta yang besar. Jadi tawiyannya harta yang besar. Yang menyokong tawiyan pun dari ikut mas. Tawan ke. Apa ya kan? Tawiyan yang besar. Maknanya harta yang raya. Dan kerjaan yang azim besar sih. But yang raya. But yang tanya pokoknya, sembahyang jak butnya, nyo hana mandung urung je. Cuma urung yang lebih pilihan ni Allah saja. Kekuatan ramai, yang tiga ramai. Yang nak kesempatan ramai, tapi yang jak ni pakon gara-gara hana lebih kekuatan ya Allah Taala. Maka adalah kebajikan dunia dan akhirat telah engkau menghimpunkan, maka dijadikan di bawah perkara yang satu ini, yaitu takwa sekaliannya yang tersebut itu. Jadi dengan ketakwaan tanya kata rompak kebahagiaan dunia wal akhirat. Makanya hurun takwa dari dalam dunia kan lebih senang dengan Allah Taala, sampai nang akhirat kan yang senang. Lebih hurun takwa daripada orang-orang yang hana takwa oleh Allah Taala. Walau kehidupan kadang sederhana, tapi lebih kedamaian jiwa oleh Allah Taala. Damai hidup ke, dalam keluarga aman, anak aman, mandum-mandum aman. Dan pilih olehmu barang yang di dalam Al-Quran daripada menyebutkan takwa dan digantungkan dengan dia daripada segala kebajikan. Jadi bina kebajikan bergantung oleh Allah bak ketakwaan. Menyatanya nak takwa kejuk. Lagi permasalahan hudik. Pajan Allah beri jalan keluar kepada hudik tanya, pada tanya bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah akan beri jalan keluar dalam permasalahan hidup dan akan dibuka pintu rezeki bak yang hana ke kira-kira, bak yang hana ke sangka-sangka. Dan beberapa janjinya atasnya daripada pahala dan sawab. Sawab dengan pahala sabuk. Jadi tanya dia takwa gebi dalam dunia kemudahan hidup, gebi pahala orang akhirat tu. Kiban beruntung tanya kan. Dengan tak ibadah ke Allah, dengan tak sembahyang, di samping tak pupuk sembahyang adalah perintah Allah. Orang yang gebi pahala tu lah, gebi senang tu dalam hidup tu lah, dia bahagia dia. Yang tak kasat pahala aku yang kah nali betul pahalanya tu. Dia beruntung dia apabila termasuk tanya dalam kategori urut-urutnya. Dan beberapa disandar kepadanya, gepesadi bak takwa. Panggil teman-teman gepesadi bak takwanya daripada bahagia, dan aku hendak bilangkan yang demikian itu daripada jumlahnya 12 perkara. Jadi lihat rupanya kehasilan daripada takwa 12 buah perkara. Putra 12 buahnya untuk pertemuan selanjutnya ada kalian 12 buah perkara yang gebi gara-gara ulun yang bertakwa. Jadi menyona yang tanya putra gebi dia tanya menyona takwa kepada Allah 12 buah perkara gebi. Yang pertemuan yang utuh insya-Allah mudah-mudahan. Jadi yang kau pegah bersaja, yang kena pegah pihak nak kurang barang. Yang kau pegah buat tanya guna cukup je kali gato-gato kan. Atas hana dia jalak terbalkan kali gato guna. Tapi kau pegah nala merupanya 12 buah tu. Benar. Yang 12 buah tu bab pertemuan buku dak untuk putra 12 buah tu nya. Ku yang 12 buahnya naik kau gebi. Menyoeta yang kalau gebi tak lagi juga pegah ni kan. Banda kun tu Allah Taala ya Allah hidup dengan 12 buahnya sabar ya Allah baluna. Di belah buah tu kalau pajan Nabi ya Allah. Ya kan yang tadi no kali kan. Nabi ya Allah ada di belah buah tu nya.
ataupun saduku kadang masih belah pun kana ataupun dua belah pun kana kan nyantik dak bab pertemuan itu insyaallah taala. Tapi banyak pembahasan namanya dan 12 punya. Kalau menyuhati dak pun 3 pun dak pun 2 pun banyak pembahasan tu. Ada yang bilang Allah Taala ini jelek-jelek. Ini jelek-jelek tak bila Allah Taala. Bila Allah Taala kurang yang sayang kan. Mengatakannya bi mentang kurang yang tak sayang ni yang mentang kita video kan. Ulah mata yang ujuk Allah Taala. Untuk malam ni kaji kena deh. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala